أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Muslimin muslimat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, siang ini Ramadan yang pertama, mungkin Ramadan yang kedua bagi yang sudah memulai sejak Sabtu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia yang diberikan kepada kita sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita berharap semoga bisa mengoptimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Amin. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insyaallah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada siang ini kupas tuntas zakat ya. Meskipun nanti tidak bisa tuntas dalam satu pertemuan, mungkin di seri yang berikutnya. Jadi kita pelan-pelan saja sampai Bapak Ibu betul-betul paham ya, dan bisa secara mandiri menghitung zakatnya. Jadi nggak perlu kemudian harus ke las gitu ya, atau ke Basnas untuk menghitungin gitu ya. Jadi kesana tinggal nyerahin aja gitu, karena itu udah bisa ngitung sendiri. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan manusia itu dengan fitrah cinta pada harta ya, cinta pada harta, cinta pada keluarga. Quran surah Ali Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada segala yang diingini oleh syahwat kita ya, apakah itu wanita, anak-anak, harta, dari emas, perak ya, kemudian wal khailil musawwamah ya, kuda pilihan, wal an'ami wal harth, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya ya, dan itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah lah tempat kembali yang baik. Kemudian Nabi juga bersabda bahwa kita sekaya apapun ya, fitrahnya belum muncul. Nabi juga bersabda dalam hadis Bukhari, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan wa lam yamla'u jawfa bani Adam illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Jadi anak Adam itu kita kalaupun sudah memiliki 2 lembah emas ya, kita akan meminta lembah yang ketiga ya. Udah punya 2 lembah emas masih minta yang ketiga gitu ya. Jadi kurang banyak apa gitu ya, 2 lembah emas, tapi begitulah ya karakter manusia. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mencukupkan syahwat kita melainkan tanah ya, tanahlah yang akan menutup mulut kita, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang senantiasa bertaubat. Dalam Quran surah At-Takatsur ayat 1-2 Allah juga mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya, bahwa kita akan dilalaikan dengan perbuatan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta ya. Sampai kapan? Sampai kita ke liang kubur. Hatta zurtumul maqabir ya, sampai kita betul-betul sudah masuk ke dalam liang kubur. Itulah karakter manusia ya. Dan Allah juga memberikan kita peringatan agar kita jangan sampai lalai ya, terhadap keluarga dan harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dipalingkan ya
dari Allah Subhanahu wa taala akibat harta dan anak-anak kalian. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Rezeki dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teliti, ya. Artinya ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar harta tertentu, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berlimpah, ada yang kekurangan, ya. Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Ini kita mentadabburi beberapa ayat tentang harta. Kata Allah, kalaulah seandainya Allah itu melapangkan manusia itu dengan harta yang berlimpah, yang terjadi adalah la baghaw fil ardi, maka mereka akan melampaui batas. Ya. Kita itu memang kalau diberi harta itu ada yang memang tidak bisa mengontrol dirinya. Makanya ada istilah crazy rich gitu ya. Jadi baru kaya dikit udah nggak tahan ingin menonjolkan pada manusia. Gitu, ya. Begitulah manusia kata Allah. Ya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Gitu. Karena kalau diberikan kelapangan semuanya akan muncul karakter dasarnya sifat melampaui batas. Gitu, ya. Menonjolkan diri, ingin memperlihatkan kekayaan, gitu ya. Jadi itulah ya, di antara fenomena yang terjadi di tengah-tengah manusia. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirun basir. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya membagi harta itu secara adil gitu, ya. Ada yang diberikan berlimpah, ada yang diberikan seadanya gitu ya. Ada yang bekerja keras kaya, ada yang bekerja keras kaya-kaya gitu, ya. Ada yang tidak kerja, kaya juga gitu, ya. Ada yang nggak kerja, ya betul-betul nggak kaya gitu ya. Begitulah ini sekalian, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang paling tahu mana yang paling maslahat untuk kita, gitu ya. Namun tidak berarti kita nggak boleh kaya, gitu ya. Islam justru mendorong kita kaya. Makanya kan Nabi bersabda, yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Nggak mungkin tangan kita di atas kalau kita tidak punya kelebihan, gitu ya. Muzaki atau orang yang berzakat kan tak kalah hartanya berlebih dari kebutuhan pokoknya, maka dia berzakat. Gitu. Nah, Nabi mengatakan muzaki itu jauh lebih mulia dibanding mustahik. Meskipun menjadi mustahik tidak hina, gitu ya. Kita pernah sampaikan sebelum ini bahwa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu 5-nya kan orang kaya. 5-nya orang kaya. 5-nya lagi kaya raya, gitu ya. Jadi ingin mengatakan bahwa Islam tidak mencela kaya, ya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjelaskan kepada orang-orang munafik gitu ya, ketika dia mengatakan Utsman ini kok hidupnya berlimpah-limpah, gitu, ya. Karena beliau termasuk sahabat yang kaya, ya. Mengapa hidupnya tidak zuhud, gitu, ya. Maka Utsman mengatakan naj'al al-mala fi aydina wa la naj'alha fi qulubina. Kami memegang harta ini dengan tangan kami, mudah diberi, mudah dibagi, mudah dilepaskan. Kami tidak kemaruk dunia dan kami tidak menjadikan harta itu di hati kami. Kalau di hati kan dia jadi raja, susah diberi, susah dibagi, begitu, ya. Maka begitulah orang-orang beriman ketika mengelola harta, ya. Ada juga sebuah bait syair ya yang menggambarkan tentang bagaimana muslim itu mengelola harta. Laisat al-mushkilatu idza kana as-safina 'ala al-ma' walakinna al-mushkila idza dakhala al-ma' as-safina. Tidak menjadi masalah kalau kapal berjalan di atas air, yang menjadi masalah kalau air masuk ke dalam kapal. Begitulah harta, gitu. Selama dia bisa dikelola, dia bisa ditundukkan, ya. Selama dia bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, maka dia baik. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik harta itu dipegang oleh orang soleh, ya. Hari ini mengapa kita merasa terzalimi, teraniaya? Karena harta dipegang orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita ini jangan takut-takutin pegang harta. Dari kecil mereka kita biasakan mengelola harta. Masih jajan, ya, berikan dia kepercayaan untuk mengelola uangnya sendiri, ya. Sejak kecil anak-anak kita jangan sampai fobia dengan kekayaan. Kalau bisa dorong mereka untuk kaya, tapi kaya yang soleh, gitu. Agar
di masa depan ya banyak orang-orang kaya itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu sekalian ya, harta itu bisa menjadi sumber keberkahan, bisa menjadi sumber kebinasaan. Ya. Nah, bagaimana agar dia menjadi sumber keberkahan? Pertama, pastikan sumbernya. Sumbernya halalan thayyiban. Ya, halal objeknya, kemudian thayyib juga cara kita mendapatkannya. Ini pastikan sumbernya. Makanya Nabi mengatakan innal mala hulwatun khadira. Harta itu hijau dan mempesona. Wa man akhadhaha bihaqqiha maka al-khairu ma'una. Kalau mengambil harta itu dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, maka harta itu akan menolong kita beribadah. Ringan ibadahnya, ringan menegakkan yang fardu, ringan menegakkan yang sunnah, ringan membayar zakat, begitu. Kalau dari awal cara ngambilnya udah benar. Nah, musibahnya adalah kalau ngambilnya dengan cara yang tidak benar. Ya, kata Nabi, "Waman akhadhaha bighairi haqqiha", barang siapa yang mengambil tidak dengan cara yang benar, maka ya'kul wa la yashba'. Dia akan terus merasa lapar dan tidak pernah kenyang. Terus merasa lapar dan tidak pernah kenyang. Apunten Bapak Ibu, ada nggak koruptor yang miskin? Rata-rata hidup mereka berlimpah. Mengapa? Karena itulah akibat harta yang tidak berkah. Ketika dia dimakan, bukan membuat kenyang, tapi terus membuat dia lapar dan tidak pernah cukup. Itu subhanallah. Ya. Makanya kita membenarkan apa yang Nabi sabdakan, ya, bahwa barang siapa yang mengambil harta, yang mengambil rezeki dengan cara yang tidak halal, ya'kulu wa la yashba', maka dia terus merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Yang kedua, Bapak Ibu, penuhi haknya. Harta itu kan punya haknya. Pertama, nafkahnya. Nafkah siapa yang wajib kita nafkahi? Istri, anak-anak, orang tua. Ini wajib kita nafkahi. Makanya mereka tidak berhak, tidak boleh diberi zakat. Mengapa? Karena mereka wajib diberi nafkah. Jadi nggak boleh suami ngasih zakat kepada istri, ya, atau kepada anak atau kepada orang tua. Mengapa? Karena mereka wajib dinafkahi. Gitu. Kalau istri ngasih zakat ke suami boleh nggak? Ini pertanyaan ini. Boleh nggak istri ngasih zakat ke suami kalau suaminya mustahik? Ada hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, ditulis oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ya, Nabi suatu hari lagi ceramah di hadapan para akhwat muslimah Madinah. Kata Nabi, wahai wanita-wanita muslimah, bersedekahlah, ya, walaupun dengan perhiasan-perhiasan kalian. Terus istrinya Abdullah bin Mas'ud, gitu ya, itu pulang ke rumah, kemudian nanya ke suaminya, gitu ya, wahai suami, wahai suamiku, tadi Nabi Muhammad memerintahkan Nabi bersedekah. Kamu kan termasuk laki-laki miskin. Subhanallah, kata istrinya kepada suami. Coba tanyakan ke Nabi, ke Rasul, boleh nggak istri sedekah pada suami? Boleh nggak? Boleh nggak istri sedekah pada suami? Gitu ya. Terus kata Abdul bin Mas'ud, enggak lah, malu saya, kamu aja yang nanya. Gitu. Subhanallah. Jadi sahabat malu gitu ya. Akhirnya istrinya berangkat berjumpa Nabi, sampai ke rumah Nabi, ditemui Bilal, karena Bilal yang jaga pintu. Jadi Bilal ini memang satpamnya Nabi, gitu ya. Jadi kalau tidak ada pekerjaan keluar kota, beliau jaga pintu rumah Rasul. Minta izin Zainab untuk menemui Nabi, dan minta izin bertanya. Yang nitip pertanyaan, wahai Bilal, tanyakan ke Nabi, bolehkah wanita bersedekah pada suaminya? Tapi tolong jangan ceritakan siapa saya, gitu ya. Jadi dia tidak mau nanti mempermalukan suami, gitu ya. Kemudian Bilal masuk ke Nabi. Kata beliau, wahai Nabi, nah kebetulan waktu itu juga ada wanita Madinah yang lain punya hajat yang sama, mau nanya, boleh nggak sedekah pada suami? Maka kemudian dua wanita nitip pertanyaan pada pada Bilal. Bilal masuk ke rumah Nabi dan menyampaikan pesan itu. Kata Nabi, siapa yang bertanya? Kata Bilal, dua orang wanita Madinah. Kata Nabi, siapa yang bertanya? Jadi Nabi maksa minta nyebut nama, karena beliau tahu betul keadaan kondisi sahabatnya. Maka Bilal menyerah, mengatakan Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Maka apa kata Nabi?
setiap sedekah yang diberikan oleh istri pada suaminya akan menjadi pahala untuknya di akhirat. Ya. Maka dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwa wanita boleh bersedekah pada suami dan boleh membayar zakat. Mengapa? Karena orang-orang yang tidak wajib kita nafkahi boleh kita berikan zakat selama dia mustahik zakat. Kita sama, Ustaz, boleh nggak kita zakat pada ponakan? Boleh nggak zakat pada bibi? Boleh nggak zakat pada apa lagi? Pada sepupu, gitu ya. Nah, kaidahnya adalah selama orang itu tidak wajib kita nafkahi, maka dia boleh terima zakat kita. Selama dia masuk kriteria satu di antara 8 asnaf zakat. Ya subhanallah. Jadi istri boleh, ya, dalam kondisi memang suaminya mustahik zakat, gitu, dan istri punya harta, nah, gitu ya. Nah, ini juga menggambarkan kepada kita bahwa harta istri ya tetaplah harta istri, ya tidak menjadi harta suami, gitu ya. Ada 3 harta istri itu. Yang pertama harta yang diberikan oleh suaminya. Yang kedua termasuk mahar, ya. Yang kedua harta yang dia dapatkan dari warisan orang tuanya. Yang ketiga harta yang dia dapat dari pekerjaannya. Ya, dulu ada misalnya Ummu Ma'bad, gitu ya, atau ada ada Halimatus Sa'diyah, gitu ya, yang menjadi ibu susu. Nah, itu juga dia mengumpulkan harta untuk dirinya. Itu termasuk harta istri, gitu ya. Maka para istri itu boleh kemudian memberi zakat. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita, wanita apabila punya harta ya mencapai nisab, mencapai haulnya, dia wajib mengeluarkan zakatnya sendiri. Ya. Kalau suami ya mengeluarkan zakatnya. Kalau istri punya harta sendiri, maka dia wajib mengeluarkannya sendiri. Bukan suami. Bukan suami. Ya. Nah, ini terkait dengan zakat harta. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah siapa yang wajib? Kepala keluarga. Kepala keluarga atau suamilah yang mengeluarkan zakat itu. Ya, itu nafkah. Yang kedua zakat. Nah, jadi ada zakat yang termasuk di antara cara kita untuk mendekati sumber keberkahan dari harta kita. Jadi pertama pastikan sumbernya, yang kedua penuhi hak harta itu. Di antaranya adalah dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga skala prioritas. Artinya jangan sampai kemudian kita membelanjakan harta itu sesuka hatinya, sesuka hati kita. Bapak Ibu, walaupun itu harta kita, jerih payah kita, ya, hasil kita membanting tulang. Nabi bersabda, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak beranjak kaki seorang hamba Allah di hari kiamat dari hadapan Allah sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya hartanya dari mana dia dapat dan kepada apa dia belanjakan. Jadi Bapak Ibu, gaji yang kita dapat, ya, hasil usaha pekerjaan kita itu demi Allah setiap sennya akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumbernya dan kita belanjakan untuk apa? Ditanya itu, beli pulsa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jajan itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ya para suami kita semua selalu ingat hadis ini sehingga tidak lengah gitu ya membelanjakan harta pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat membersihkan harta gitu ya. Oleh sebab itu kita perlu tahu tentang zakat. Yang pertama maknanya. Zakat Bapak Ibu secara bahasa itu punya 5 makna. Yang pertama an-nama, ada hamzahnya. Pertumbuhan. Sesuatu yang tumbuh itu adalah zakat. Makanya Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta yang dizakatkan karena dia tumbuh terus. Yang kedua al-barakah, harta itu punya sifat keberkahan. Yang ketiga az-ziyadah, dia bertambah. Yang keempat as-shalah, jadi dia mengandung banyak kebaikan dan kesucian at-taharah. Ini 5 makna zakat. Jadi subhanallah, zakat itu identik dengan kebaikan karena semua maknanya baik. Adapun secara istilah, zakat adalah kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu
ya untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Jadi hartanya nggak semua harta wajib zakat, ada harta-harta tertentu yang wajib zakat. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ketika sudah tahu harta mana yang akan dikeluarkan untuk kelompok tertentu, ketika mendistribusikan ada orang-orang yang layak terima zakat. Kemudian dalam waktu tertentu, artinya ada durasi waktunya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh syariat Subhanahu. Ya. Nah, kita perlu bedakan dengan infak, Bapak Ibu. Kalau zakat nggak pasti, harta yang wajib dikeluarkan. Kalau infak, nah ini bisa mengeluarkan harta yang wajib zakat atau non zakat, gitu ya. Ya kalau yang yang wajib ya seperti infak kepada keluarga, ya kemudian nazar, fidyah itu wajib. Ada yang non zakat, ya infak keseharian kita, ya sedekah untuk masjid, itu yatim piatu, gitu ya. Atau misalnya ya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin di sekitar kita. Nah ini infak. Nah, jadi kalau zakat itu mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, sementara infak nanti ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Dia lebih umum. Bahkan ada yang lebih umum lagi, namanya sedekah. Kalau infak mengeluarkan harta berupa uang, tapi kalau sedekah bisa bermakna infak dalam bentuk materi atau non materi. Maka ada istilahnya sedekah ilmu, sedekah pikiran, sedekah tenaga, itu begitu. Jadi kita bisa bedakan mana zakat, mana infak, mana sedekah. Walaupun ya di Indonesia ya dekat-dekat banget amanahnya gitu ya. Kadang tidak ada yang membedakan, padahal dia serupa tapi tak sama. Nah, dalil kewajiban zakat ada tertuang dalam Quran surah Taubah ayat 3. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta mereka. Jadi sebenarnya zakat itu dasar utamanya bukan di store, tapi diambil. Jadi kalau ambil zakat itu ketok pintu. Pak, bayar zakat. Begitu, subhanallah. Begitu dulu. Makanya pada masa Abu Bakar saat Nabi wafat, kan banyak yang nggak mau bayar zakat. Itu didatangi satu persatu oleh Abu Bakar. Karena ketika Nabi wafat, muncul Nabi palsu, banyak yang tidak mau bayar zakat. Kata mereka, kami hanya bayar zakat saat Nabi masih hidup. Nabi meninggal, udah nggak ada lagi kewajiban zakat. Umar, Abu Bakar mendatangi rumah-rumah mereka dengan mengatakan, yang tidak mau bayar zakat saya perangi. Itu Abu Bakar. Ada nggak ambil Ibadur Rahman seperti itu? Ketok pintu gitu ya. Enggak mau bayar zakat. Subhanallah ya. Waktu itu Umar negur Abu Bakar. Kata beliau, wahai Umar, atuqatil man qala la ilaha illallah, apakah kamu akan memerangi orang yang mengatakan la ilaha illallah wa aqama shalah, orang yang mendirikan salat, ya. Nah, kemudian Abu Bakar mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Kata beliau, kamu tegas di masa jahiliyah, gitu ya, lembek di masa Islam, gitu. Nah, itu kata-kata Abu Bakar negur Umar, gitu. Ya, kata beliau, saya akan memerangi orang yang membedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Betul, orang itu mengucapkan kalimat tauhid, dia sholat tapi nggak mau bayar zakat. Nah, ini dalam kondisi ketika syariat telah ditegakkan, maka dia wajib, gitu, ya. Jadi ada hukuman bagi orang yang tidak sholat, ada hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat. Kalau dulu didapat ada yang dicambuk, ada yang dipenjara. Jadi penjara karena tak bayar zakat. Begitu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Nah, ini untuk sekalian dasar dari Al-Quran. Kemudian dasar dari hadis, Nabi bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam tegak di atas 5 perkara. Salah satunya wa ita'uz zakah, membayar zakat. Jadi zakat itu wajib bagi yang mampu, ya. Nanti kita akan jelaskan apa aja kriteria orang yang wajib bayar zakat. Ya. Baik, sebelum itu apa fungsi zakat? Ya, setidaknya ada 4 fungsi zakat. Yang pertama, fungsi ibadah. Karena kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia wajib,
ya wajib kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita dan kesyukuran kita. Ya, la in syakartum la azidannakum. Yang kedua, fungsi sosial, Bapak Ibu. Ya, ada ukhuwah, ada kepedulian. Ya, Nabi bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan, membebaskan beban saudaranya dari beban-beban dunia, Allah akan ringankannya dari beban di akhirat. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhirat kita akan memikul beban yang sangat berat. Maka tak kala kita banyak meringankan beban saudara kita di dunia, semoga menjadi wasilah Allah juga meringankan beban kita di akhirat. Yang ketiga, fungsi ekonomi, pemerataan dan pemberdayaan. Ya, pemerataan dan pemberdayaan. Yang keempat, fungsi pembentukan karakter dan mental. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang dalam membayar zakat sedekah itu ada latihan mental. Gitu. Ya, pembentukan karakter agar kita menjadi orang yang dermawan. Gitu. Ya. Berikutnya, objek dan sasaran zakat. Ya. Harta apa saja yang wajib zakat. Baik, pertama kita akan jelaskan dulu kriterianya. Yang pertama, harta itu sudah milik penuh. Kalau masih nyicil, belum wajib zakat. Ya, jadi harus milik penuh. Atau miliknya masih belum dipisahkan, dibagi gitu ya, karena ada kepemilikan bareng pada satu objek harta, maka dia belum wajib zakat. Ya, kecuali kita hanya bayar zakat pada bagian kita. Yang kedua, dia berkembang, ya, atau dikembangkan, diinvestasikan. Ustadz, saya punya rumah, saya tempati, wajib zakat nggak? Wajib zakat nggak? Mengapa? Karena tidak dikembangkan, hanya dipakai tinggal. Punya mobil, kendaraan, punya motor, dipakai sendiri, wajib zakat nggak? Enggak wajib zakat. Kecuali kalau motornya disewakan, mobilnya digerakkan, nah gitu, baru wajib zakat gitu ya. Bukan pada nominal mobilnya, tapi pada keuntungannya. Berapa keuntungan yang kita dapat? Nyampe nggak nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Jadi persyaratan kedua, dia dikembangkan. Ustadz, saya punya rumah warisan. Saya punya rumah, apalagi rumah warisan. Mau jual, Ustadz, belum laku-laku. Wajib zakat nggak? Bapak Ibu punya uang nggak bayar zakatnya? Kalau punya uang bayar zakatnya. Kalau punya uang dibayarkan zakatnya. Kalau nggak punya uang, ya nggak wajib zakat. Itu kalau rumahnya. Mengapa rumah ini dikatakan wajib zakat? Rumah yang lebih yang bukan kita tempati, karena dia masuk investasi. Ya, dia masuk yang dikembangkan. Hanya saja karena memang kita memang berniat menjual gitu, tapi belum laku-laku, belum ada pembeli, maka selama belum ada pembeli dan kita tidak punya uang untuk mengeluarkan zakatnya, tidak bayar zakat. Kecuali kalau kita punya uangnya, kita punya uang nih, keluarkan zakatnya. Ya, ini kalau dia berkembang. Kemudian yang ketiga, cukup nisab. Nah, nisab itu kan anggaplah nisab harta 85 gram emas, gitu ya. 1 gram misalnya 1 juta rupiah misalnya, maka nisabnya 85 juta. Kalau kita punya harta yang mencapai nisab 85 juta atau lebih, maka dia wajib zakat, dikeluarkan 2,5%. Kalau misalnya sudah terkurangi dengan kebutuhan pokok, tidak wajib zakat. Ya, tadi awalnya punya uang 100 juta, tapi awal bulan sudah ada pos-posnya gitu ya, untuk anak yang sekolah, untuk mungkin yang masih kontrak atau yang punya cicilan utang yang jatuh tempo, tinggal 50 juta, nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Maka nanti kita akan jelaskan ada beberapa kebutuhan pokok pengurang zakat. Jadi jangan takut. Islam nggak mungkin menzalimi kaum muslimin gitu. Ya, artinya orang-orang yang betul-betul punya kelebihan harta lah, ya, yang punya surplus kebutuhan pokoknya, yang wajib zakat.
yang hidup dari bulan ke bulan, gitu gitu ya. Dari bulan ke bulan nggak wajib zakat. Gitu. Nah, jadi kalau orang lain sudah ke bulan betul ya, kalau kita bertahan hidup dari bulan ke bulan gitu. Ya subhanallah. Jadi ada nisab. Yang keempat ini, lebih dari kebutuhan pokok. Lebih dari kebutuhan pokok. Zakat apapun Bapak Ibu, dia harus lebih dari kebutuhan pokok, termasuk zakat fitrah. Ya. Maka jangan sampai ada tetangga kita, ya, itu dia untuk makan sehari aja susah, tapi maksa untuk bayar zakat fitrah dan DKM terima. Ini salah. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang punya kelebihan makanan. Kalau cuma uang itu yang dia punya, dia nggak wajib zakat fitrah, gugur kewajibannya. Ya, soalnya punya cerita gitu ya. Ada tetangga, karena kita bayar zakat fitrah itu ke tetangga gitu. Kemudian sore hari ketika mau bertamu ke rumahnya, nggak ada makanan. Nanya karena juga makan, belum makan. Loh, kan sudah dikasih uang, udah bayar zakat fitrah, subhanallah. Uang dia terima zakat fitrah, dibayarkan lagi zakat fitrah. Padahal itulah uang yang dia punya. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka zakat itu baik zakat fitrah atau zakat harta dibayarkan kalau memang itu lebih dari kebutuhan pokok kita. Jadi nggak wajib, gugur kewajiban dari orang yang tidak mampu atau tidak punya makanan pada hari dia mengeluarkan zakat. Yang kelima, bebas dari hutang. Ya, artinya hutang yang jatuh tempo. Ustaz, saya punya cicilan 2 miliar. Nah, itu nggak masuk kalau belum jatuh tempo. Yang dihitung yang jatuh tempo bulan itu, bukan dihitung yang 2 miliarnya, gitu ya. Nah, kita akan jelaskan. Kemudian berlalu 1 tahun. Nah, jadi perlu haul. Haul itu artinya berlalu 1 tahun. Ini umumnya harta itu tersimpan setahun baru dizakatkan. Mengapa nunggu setahun? Islam ingin memastikan uang itu surplus dari kebutuhan pokok kita. Karena boleh jadi kan kita butuh uang itu kan tidak langsung. Mungkin bulan kedua, mungkin bulan ketiga, mungkin bulan keempat. Makanya ada haul. Ingin memastikan tak kala uang itu nangkring di rekening kita, di deposito kita selama setahun, baru keluar zakatnya. Kalau numpang lewat aja nggak wajib zakat. Ya, numpang lewat banyak gitu kan, numpang lewat aja, udah ada pos-posnya nggak wajib zakat. Gitu, ya. Jadi jangan sampai juga ada orang yang nodong gitu ya, nodong ke orang yang memang dia nggak wajib zakat. Mengapa? Karena hartanya hanya numpang lewat aja. Karena sudah banyak tanggungan dan itu kebutuhan pokok. Nah, gitu ya. Nah, beda kalau liburan, itu nggak masuk kebutuhan pokok gitu ya. Liburan ke Bali, mau umroh gitu ya. Nah, itu bukan termasuk kebutuhan pokok. Baik, nah sekalian, secara umum harta terbagi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Ya. Nah, kita akan menguraikan tentang zakat mal dulu dan boleh jadi kalau tidak selesai hari ini akan ada seri yang kedua. Ya. Makanya jangan sampai absen seri yang kedua nanti gitu ya. Nanti kita latihan sambil simulasi menghitung zakat sendiri biar nanti mudah gitu ya. Baik, sekarang ada 2 list, ada yang warna biru, ada yang warna pink ya, warna apa ini ya, warna pink lah gitu ya atau apa ya. Ada objek zakat yang memang tertuang dalam hadis-hadis Nabi gitu ya. Dan dalam Al-Quran, yang pertama emas dan perak, yang kedua biji-bijian dan kurma, yang ketiga peternakan. Dulu peternakan hanya 3 aja, sapi, unta, dan kambing gitu ya. Jadi belum ada ternak ikan koi, belum ada dulu ya. Jadi yang ada 3 ini, ada 3 dulu yang wajib zakat. Hasil tambang khususnya emas perak, kemudian barang dagangan, dan harta karun atau barang temuan, rikas. Nah, ini 6 jenis harta yang wajib zakat yang tertuang secara verbal dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian pada list berikutnya ada perluasan objek zakat. Ini berdasarkan ijtihad para ulama, berdasarkan maqasidus syariah, prinsip-prinsip syariah. Karena Bapak Ibu sekalian,
undang-undang dalam agama Islam itu tidak semata-mata ayat Quran dan hadis yang verbal, tapi juga ada maqasidus syariah, ada tujuan-tujuan syariat. Ini nanti yang dikaji oleh para ulama, ada perluasan, gitu ya. Pada masa Nabi alat tukarnya emas perak, kalau sekarang rupiah, dolar, real, ya. Dan Komisi Fatwa Ulama Dunia termasuk Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa uang yang legal di sebuah negara dan dipakai sebagai alat tukar, dia adalah aset yang wajib dizakatkan. Jadi nggak ada istilah dulu nggak ada rupiah pada masa Nabi, jadi nggak wajib zakat, enggak, nah, gitu ya. Nah, dia tetap wajib zakat karena dia telah menjadi aset. Gitu. Kemudian yang kedua, hasil pertanian umum. Pada masa Nabi ya hanya gandum aja. Kalau kita udah macam-macam sekarang, jagung, gitu ya, anggur, itu masuk ya. Kemudian hasil industri peternakan, ya, industri daging, industri susu, industri madu, ya. Hasil tambang juga begitu. Pada masa Nabi emas perak, sekarang berlian, ya, biji besi, timah, ya, apa lagi? Minyak bumi, ya. Gas bumi, ya, minyak goreng, itu termasuk, ya. Nah, termasuk kalau dia mencapai nisab wajib zakat, wajib dizakatkan. Begitu pula industri perdagangan, termasuk barang dan jasa. Ya, pada masa Nabi umumnya yang dijual itu barang, kalau sekarang jasa konsultan, jasa pendidikan, ya, jasa macam-macam jasa yang dijual. Gitu, ya. Kemudian juga investasi surat berharga. Kita yang sukuk gitu ya, yang main saham wajib zakat ya, tapi saham yang legal ya, bukan binary option gitu ya. Kalau itu haram ya, karena dia haram maka haram pula hasilnya, nggak boleh dizakatkan. Jadi Bapak Ibu, harta yang haram mendapatkannya, haram pula dizakatkan dan dimanfaatkan untuk kita, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang dapat harta haram, satu, dia tidak boleh dizakatkan, tidak boleh dipakai bayar fidyah, tidak boleh dipakai bayar utang, tidak boleh dipakai umroh atau haji, tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang bersangkutan. Ustaz, sudah terlanjur saya banyak punya harta haram, tapi legal, ada harta haram legal ya. Artinya dia kalau istilah MUI itu harta non halal. Dia halal legal secara undang-undang, tapi haram secara syariat. Seperti riba, bunga bank dan lain-lain ya, itu harta non halal. Dia tidak boleh dimanfaatkan oleh kita, tapi boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Boleh kita mau sedekahkan, ya, mau dipakai buat nambal jalan, bagi APD gratis, boleh. Yang penting orang lain yang menikmatinya, nggak boleh kita. Ya, Nabi bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka ulama menyimpulkan harta yang haram tidak boleh dipakai buat ibadah kita, tapi boleh untuk orang lain. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita karena itu. Begitu pula hadiah, undian, THR gitu ya. Nah, nanti itu termasuk akumulasi harta yang wajib dizakatkan kalau memenuhi syarat. Ini kan kita baru kriterianya, gitu ya. Baik, nah sekarang kita akan uraikan di antara dasar mengapa ada perluasan objek zakat. Karena Allah berfirman dalam Quran Al-Baqarah 267, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat, infakkanlah hartamu dari apa-apa yang kamu dapatkan dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Jadi umum ayatnya. Ulama menyimpulkan karena ayatnya umum maka ada perluasan zakat. Ada perluasan zakat. Ya. Nah, hadisnya, ini juga hadis pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal ketika mengutus beliau ke Yaman. Nabi tidak mendetailkan apa aja harta yang wajib zakat, tapi umum sekali. Kata para ulama, karena hadisnya umum maka apa aja yang kita miliki berupa harta dia wajib zakat. Gitu, ya. Itu juga diantara hal-hal ya yang perlu kita pahami terkait dengan dasar perluasan zakat. Nah, zakat profesi yang menjadi perdebatan, ya,
di Jawa Barat ya, karena mungkin misalnya mohon maaf persis ya di antara ormas yang secara tegas mengatakan menolak adanya kewajiban zakat profesi karena di antara dasarnya dia tidak pernah ada pada masa salaf ya, baik pada masa Nabi, baik pada masa sahabat, kemudian tabiin gitu ya. Dia kan mulai ada pada era setelah itu, pada masa Daulah Umayyah, Abbasiyah dan lain-lain gitu ya. Jadi ada khilaf. Yang tidak mewajibkan maka menolak qiyas sebagai standar hukum. Mengapa ada yang mewajibkan? Karena menggunakan metode qiyas. Ya, metode qiyas. Artinya jika Allah mewajibkan seorang petani ya membayar zakat atas apa yang dia hasilkan dari sawahnya, maka sama orang yang punya profesi pekerjaan mendapat upah dari profesinya, maka dia wajib mengeluarkan zakat gitu ya. Dan juga ini sesuai dengan maqasidus syariah gitu ya. Contoh begini Bapak Ibu sekalian, ada petani punya penghasilan 100 juta setahun, dipotong anggaplah 15 juta keperluan keluarganya, dia masih punya uang 85 juta mencapai nisab ya, maka dia wajib nanti mengeluarkan misalnya hitungannya 5 sampai 10% ya, 5 sampai 10%, anggaplah 10%, nanti dia mengeluarkan zakat berapa? 8,5 juta, betul ya, 8,5 juta. Padahal hasilnya cuma 100 juta per tahun. Sementara ada pengacara yang berprofesi, gajinya setahun boleh jadi sampai 30 miliar gitu. Ya. Kemudian kita mengatakan tidak wajib zakat karena zakat profesi belum pernah ada pada masa Nabi. Kata ulama sangat tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Inilah yang disebut sebagai maqasidus syariah gitu. Walaupun dia tidak ada pada masa Nabi, namun memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan tujuan bersyariat gitu. Karena dia semata-mata bukan soal prakteknya ada atau tidak, tapi apa tujuannya? Apa tujuan Nabi menyuruh seorang petani bayar zakat? Karena ingin membagi kelebihan hartanya. Begitu pula seorang pengacara ya, karena dia punya harta, maka dia wajib juga mengeluarkan zakatnya. Makanya mayoritas para ulama pada hari ini menetapkan adanya zakat profesi. Komisi Fatwa Arab Saudi juga mewajibkan zakat profesi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan wajib adanya zakat profesi. Ya. Kemudian diperkuat oleh sejumlah komisi fatwa ulama dunia. Ada Komisi Fatwa Arab Saudi, Komisi Fatwa Kuwait, Komisi Fatwa Emirat, dan Majelis Ulama Indonesia, serta didukung sederet ulama-ulama besar dunia, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abu Sattar Abdul Ghuddah, ya, kemudian Syekh Ali Qorodari, ini masih hidup orangnya, ya, ini luar biasa ilmu beliau, kemudian Syekh Profesor Dr. Hussein Sahata, kemudian Syekh Muhammad Abu Zahra, dan Syekh Abdul Wahab Khalaf. Ya. Nah, ini sederet ulama yang menegaskan tentang adanya zakat profesi. Orang yang berprofesi mencapai nisab dan haulnya wajib mengeluarkan zakat. Ya. Baik, ini saya percepat dulu, ini saya lewat dulu. Sekarang kita ingin jelaskan tentang harta apa saja yang wajib zakat. Gitu ya. Harta apa aja yang wajib zakat. Ini ada setidaknya 10 jenis harta yang wajib kita zakatkan dengan nisab dan kadar zakatnya. Emas, perak, nah, ibu-ibu yang menyimpan emas 1 kilogram di rumah, ya, insya Allah amin ya. Maka dikeluarkan setahun sekali 2,5% dari total nilainya. Setiap tahun dikeluarkan 2,5% dari total nilainya. Kemudian yang punya tabungan, deposito, giro dan lain-lain yang halal, maka sama nisabnya 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. Dari saldo akhir, kan mungkin kita selama setahun itu kan ada banyak pengeluaran pokok ya, itu dikurangi, kemudian total saldonya. Hasil dagangan sama ya,
Hasil dagang ini yang dihitung itu tidak semata-mata untung, tetapi juga stok barang. Kalau dia aset yang lancar, termasuk kalau utang. Ustaz, saya punya usaha baju pengantin, sudah 2 dibeli cash, 2 lagi masih ngutang. 2 itu dihitung zakat nggak? Yang utang itu dihitung zakat kalau dia lancar. Kalau dia misalnya dibayar 2 bulan lagi dan begitu seterusnya. Ya, jadi tetap dihitung. Hasil pertanian nisabnya minimal 653 kg beras, ya, dikeluarkan setiap panen, ya. Jadi setiap panen bukan setiap tahun, tapi setiap panen. Kalau setahun 3 kali panen, maka 3 kali dia mengeluarkan zakat. Kalau setiap kali panen 653 kg beras, dikeluarkan 5-10%. Bedanya apa? Kalau dia butuh biaya, keluarnya 5%. Kalau dia nggak butuh biaya, artinya airnya dari air hujan aja, air sungai aja, nggak ada pengairan gitu ya, nggak ada biaya, maka dikeluarkan 10%. Yang punya kontrakan, yang kos-kosan, ya, yang punya Grab gitu ya, maka disamakan dengan hasil pertanian. Setiap bulan atau setiap dapat memperoleh hasil dikeluarkan 5%. Gaji, nah ini 2,5%. Nisabnya 85 gram emas, gitu ya. Untuk pendapatan gaji boleh dibayar per bulan, boleh dibayar per tahun. Dihitung aja akumulatifnya. Tentunya setelah dikurangi kebutuhan pokok, gitu ya. Hasil tambang, kemudian investasi juga sama, ya. Nah, dikeluarkan 2,5-10%, gitu ya. Kalau ketemu harta karun, ya, jalan-jalan ke pantai tiba-tiba ketemu mutiara, gitu ya, maka tidak nunggu nisab, langsung dikeluarkan nilainya 20%. Dijual dapat harga 1 miliar misalnya, dikeluarkan 20%. Dia nggak pakai nisab, gitu, ya. Jadi harta karun berapapun nilainya, ketemu lagi gali-gali sumur, itu kan ketemu emas, gitu ya, 10 gram, ya, keluarkan 20%, karena dia harta karun. Ya, dianggap harta karun, gitu, walaupun dia tidak mencapai nisab. Nah, ini sekalian ya, jadi sebagai pengantar awal dulu terkait dengan jenis-jenis harta yang wajib zakat, dan semoga nanti kita ada waktu untuk simulasi ya, latihan menghitung zakat. Maka kita persilakan dulu yang mau bertanya karena sudah 1 jam. Enggak, Bapak Ibu yang mau nanya, ya, dari sini dulu silakan Bapak. Ya. Kalau misalkan seseorang punya emas tapi kurang dari nisab, misalkan dia nisabnya 85 gram, ini dia cuma punya 70. Nah, tapi samping itu juga dia punya uang misalkan, tapi uangnya juga tidak mencapai nisab. Misalkan kalau di 80 juta dia cuma punya uang 70 juta saja. Nah, dan dia harus membayar zakatnya itu dijumlahkan emas sama uangnya itu dijumlahkan bayar zakat, atau karena dua-duanya tidak mencapai nisab kemudian dia tidak wajib zakat. Iya, ya, mayoritas para ulama menghitungnya akumulatif. Kalau memang dia pada jenisnya tidak nyampe nisab, karena dia dianggap aset yang dia punya sudah berbentuk nilai uang, gitu ya. Contoh emas, kan walaupun misalnya cuma 60 gram, gitu ya. Nah, tapi kita punya tabungan 50 juta, gitu. Kalau digabungkan, ya, nyampe nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi dia tidak secara, tapi kalau kita punya harta yang berbeda, punya emas 85 gram, punya harta 100 juta, maka masing-masing dikeluarkan zakatnya. Gitu, ya. Jadi kalau masing-masing harta mencapai nisab, mencapai haul, dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak, maka dia digabungkan sesuai dengan harta yang sejenis nisab dan haulnya. Kan kalau harta tabungan kemudian emas kan sama nisabnya, jadi bisa dikeluarkan setiap tahun 2,5%. Gitu Bapak. Maka yang hasil pertanian, kalau nisabnya itu 653 kg itu pendapatan bersih gitu ya, setelah ini kotor dengan gabah. Ya, kalau yang bersih itu sekitar dikurangi 100 kg, sekitar 520 kg. Itu kalau yang bersih, beras, gitu ya. Nah, jadi yang dihitungnya gabah. Nah, ini kalau yang gabah ini ya ya tergantung lah, kita mau milih, boleh kata ulama mau pakai hitungan 520 kg atau mau pakai 653 kg. Kalau yang pendapatan
Iya, betul. Jadi ini pengurangan zakat penghasilan. Kelihatan ya? Ya. Yang pertama, kebutuhan standar minimal meliputi apa? Sandang, pangan, papan. Bulan itu atau tahun itu keluarkan dulu biaya makan, minum, pakaian, ya, kemudian kesehatan, pendidikan, transportasi, utang jatuh tempo, cicilan bulan itu dikeluarkan. Setelah itu baru dihitung saldonya. Barulah dikeluarkan 2,5%. Ustaz, setelah dikurangi habis Ustaz. Wajib Ustaz. Atau setelah dikurangi kan nyampe nisab, enggak wajib Ustaz. Ustaz, kalau punya emas itu udah sampai nisabnya itu tahun ini dikeluarin, tahun depan ini keluar lagi ya? Ini nggak nambah lagi gitu? Emas setahun sekali. Walaupun Mas, itu yang tahun kemarin dapatnya gitu. gimana Pak? Maksudnya itu kita punya emas sampai nisab tahun ini, Oke. dikeluarin zakatnya tahun ini. Oke. Tapi tahun depan nggak nambah lagi, cuman yang punya Tetap emas gitu ya? itu, apa tiap tahun keluarin gitu. Iya, setiap tahun dikeluarkan Pak. Walaupun dia nggak nambah gitu. Iya, walaupun dia nggak nambah. Ya, walaupun dia nggak nambah, tapi kan dia nilainya bertambah. Emas kan nilainya bertambah, walaupun dia nggak nambah, gitu ya. Gelapnya nggak nambah, tapi kan nilainya bertambah. Karena dia dianggap disimpan untuk dikembangkan. Dan emas kan memang simpannya berkembang. Ya, dulu masih ingat ya, mungkin harga antam misalnya masih 600.000 ya, sekarang udah hampir di angka 1 juta, gitu ya, per gramnya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, emas itu atau apa aja yang kita simpan masuk kategori harta tadi, maka dia dikeluarkan minimal setahun sekali. Kalau dia nyampe nisab, walaupun dia nggak nambah-nambah, kita punya uang 100 juta di tabungan, nggak nambah lagi. Tahun ini kita udah keluarkan 2,5%. Tahun depan, kalau masih ada saldo segitu, dikeluarkan lagi 2,5%. Dan jangan bimbang, dia tidak bakal mengurangi harta. Nabi yang mengatakan, mana naqasat malun min sadaqah, ya, sedekah dan zakat tidak bakal mengurangi harta. Walaupun hitung-hitungan matematikanya kan berkurang, tapi kita meyakini zakat itu justru menjaga harta kita. Dan Bapak Ibu, jangan sampai ketika harta kita tidak dizakatkan, Allah punya cara mengambilnya sendiri. Ya, nauzubillah. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita menyesal karena enggan membayar zakat. Padahal zakat itu kan Allah janjikan menjaga harta kita, membersihkan dan menjaga harta kita. Anak-anak itu yang pendapatan profesi itu tadi ada beras atau emas, Ya. itu kan fungsinya jauh itu. Misalnya itu perhitungannya gimana? Ya, karena memang ada dua cara perhitungan di kalangan para ulama, gitu ya. Nisabnya kita mau pakai nisab emas atau mau pakai nisab nisab beras, itu ada dua pandangan. Jadi bergantung kepada kemudahan kita aja. Kita mau pakai nisab emas silakan, mau pakai nisab beras silakan. Ya. Jadi kalau pakai nisab beras ini kan dia dibayar ya setiap kali terima gaji. Ya, berarti kan kurang lebih kalau beras itu sekarang 20.000, berarti sudah berapa itu? Sekitar 7 jutaan ya. Nanti 7 jutaan kalau bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok kita keluarkan 2,5% setiap gajian. Atau mau pakai tadi 85 gram emas, boleh juga, setahun sekali bayarnya, boleh begitu. Jadi lebih kepada kemudahan. Memang lebih ringan kalau bayar per bulan, karena kalau bayar per tahun kan dia langsung diberet kan besar gitu ya. Saya sering dampingi para masyayikh Arab dulu waktu di Arab waktu masih belajar, itu hitung zakatnya. Dia ketika udah ngitung zakat, ketika mau tanda tangan cek, dia merem. Gak kuat kita lihat angkanya kan. Cepet bawa keluar katanya, cek itu gitu ya. Begitulah, kita kan kalau ikan dibayar setahun sekali. Zakat mereka, zakatnya aja karena sampai 5 miliar gitu ya. Zakatnya doang gitu. Gimana hartanya? Makanya dia udah cepet bawa keluar ke ceknya, cepat dibagikan ya. Jadi lebih ringan memang kalau kita bayar per bulan. Walaupun boleh kalau bayar per tahun gitu ya. Bayar per bulan kan kalau kita memang udah dapat gaji tetap gitu ya, kita udah tahu lah, kita sudah tahu prediksi gaji kita per bulan segini, ya kita bayar rutin kan juga beberapa
lembaga pemerintah juga ada sistem pemotongan gaji gitu ya, kayak Pemkot Kota Bandung sudah dipotong itu 2,5%, maka dari hasil gajinya itu sudah nggak wajib keluar zakat. Tapi kalau dia punya hasil yang lain, wajib keluar zakatnya. Nah, dia udah bebas dari zakat gaji yang dia terima dari pemerintah, karena sudah ada pemotongan langsung gajinya oleh pemerintah. Kurang jawab? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan, Pak Ustaz. Ya, Yang silakan. pertama ini mengenai mustahik. Mustahik ini kan mustahik. Mustahik ya. Ini kan ada 8 ya? Iya, Ada 8. mustahik. Ini ada satu mustahik yang mengenai fisabilillah. Ini kategori fisabilillah seperti apa? Terus yang kedua mengenai mustahik zakat fitrah ataupun zakat mal. Untuk kayak tadi kan Pak Ustadz salah satu penerimanya itu sepupu, bibi. Nah, kalau saudara seperti apa? Misal saya laki-laki, kan ada kewajiban juga ke orang tua, ke saudara perempuan. Nah ini apakah wajib zakat atau hibah atau seperti apa? Baik. Fisabilillah, memang Bapak Ibu sekalian, ulama punya 2 pendapat. Ulama salaf ya umumnya mengatakan fisabilillah orang yang mengangkat senjata, membela agama atau membela negara. Selain mereka nggak masuk ke fisabilillah. Ya. Zaman sekarang karena kita hidup di zaman aman, maka kata para ulama fisabilillah itu diperluas maknanya. Siapa aja yang berjuang untuk agama Allah, guru, gitu ya. Kemudian pendakwah, ya, sama yang memang tidak mampu secara ekonomi, gitu ya. Nah itu masuk orang yang layak terima zakat. Kemudian apalagi, ya, orang yang misalnya berjaga di perbatasan, gitu ya, satpam. Nah itu juga dianggap fisabilillah, gitu ya. Kalau memang dia mendapat tugas untuk mengamankan atau menjaga. Kalau memang kondisi ekonominya kekurangan, nah itu. Jadi ada perluasan makna fisabilillah, ya. Jadi kalau kita lihat Majelis Ulama Indonesia itu memilih pendapat yang memperluas maknanya, tidak semata-mata yang mengangkat senjata. Tapi Bapak Ibu yang memilih pendapat angkat senjata nggak ada masalah. Itu bilang di kalangan para ulama. Yang kedua tadi prinsipnya Bapak terkait dengan orang yang kan kata Nabi, zakat yang terbaik zakat kepada keluarga sendiri. Mengapa? Karena dapat 2 pahala. 1 pahala zakat, kedua pahala silaturahim. Tapi orang yang kita berikan zakat itu orang yang tidak wajib kita nafkahi. Maka istri nggak boleh terima zakat kita. Karena apa? Dia wajib kita nafkahi. Orang tua yang miskin tidak boleh terima zakat kita. Mengapa? Dia wajib kita nafkahi. Ya, kalau orang kaya kan Ustaz apa hukumnya? Apakah anak itu wajib menafkahi orang tuanya? Kalau orang tua kaya maka anak tidak wajib menafkahi. Tapi kewajiban taat, kewajiban ridho orang tua itu wajib, ya. Jadi tidak pada aspek finansial. Kalau orang tuanya kaya. Tapi kalau orang tuanya miskin maka kewajiban nafkah pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak ada kewajiban menafkahi orang tua mereka, gitu ya. Kalau anak itu kan wajib menafkahi orang tua ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau anak ini membayar zakat untuk orang tuanya, padahal orang tuanya misalnya mampu lah membayar zakat. Oke, baik. Ini tambahan pertanyaan ya. Kita sekitar tadi kita nyambung gitu. Jadi selama orang itu wajib kita nafkahi, maka kita tidak boleh bayar zakat kepada dia, gitu ya. Tapi kalau orang itu keluarga kita tidak wajib kita nafkahi, maka zakat kita kalau mereka termasuk mustahik itu lebih afdol kepada mereka. Paman, bibi kan nggak wajib kita nafkahi, gitu. Ya. Maka kalau kita membayar zakat, kalau kita tahu dia mustahik, maka dia orang yang paling afdol kita berikan zakat kita. Ponakan, gitu ya. Kalau adik atau kakak, kalau dia tidak mampu dan kita yang mengelola hartanya, maka kita wajib menafkahinya, maka nggak boleh zakat. Tapi kalau dia memang sudah punya keluarga sendiri, punya harta sendiri, maka kita boleh bayar zakat kepada adik atau saudara kita, selama dia tidak wajib kita nafkahi. Gitu. Nah begitu pula tadi, istri boleh zakat kepada suami, ya, selama memang suaminya mustahik. Karena istri tidak wajib menafkahi
suami. Gitu. Ya, jadi begitu. Jelas ya? Ada lagi yang masih silakan. Iya, jadi misalnya orang tuanya udah lansia gitu, Ustaz. Oke, iya, oke. Namun secara aset istilahnya masih mampu gitu untuk membayar nisabnya. Oke. Cuman sebagai seorang anak, bagaimana misalnya anak-anaknya ini membayar zakat untuk orang tua? Iya, kalau memang anaknya ridho dan rela, nggak ada masalah, boleh. Itu jadi amal soleh. Terus kewajiban orang tua itu seperti apa untuk membayar zakatnya sendiri? Ya, kan tadi kita katakan kalau kita punya harta, kita wajib mengeluarkan zakat kita sendiri, gitu ya. Jadi kita wajib menanggung orang tuanya kalau memang dia punya harta, wajib mengeluarkan zakatnya, gitu ya. Nah, anak tidak wajib untuk membayar zakat orang tuanya kalau orang tuanya memang berharta dan dia mampu, gitu ya. Maka orang tua membayar zakatnya sendiri. Anak itu kan kewajibannya kewajiban taat, bukan kewajiban nafkah. Kecuali kalau orang tuanya miskin, nah itu beda. Orang tua miskin maka sepakat para ulama yang wajib menafkahi anak laki-laki. Kalau orang tua miskin, kalau orang tua mampu maka tidak ada kewajiban nafkah, yang ada kewajiban taat. Jadi kalau misalnya karena tidak wajib ya kalau anak ingin bayar juga ya itu jadi amal soleh. Jadi amal soleh anaknya. Ceritanya mau berbakti ya. Ya boleh, tidak ada masalah. Ya. Tidak hanya untuk orang tua, mau bayar zakat untuk teman kita boleh juga, gitu ya. Kalau memang ya mau bantu dia. Ya. Tapi kan itu intinya kan zakat itu kan harta yang kita keluarkan karena kita punya kelebihan harta. Maka ya sejatinya memang kita bayar zakat masing-masing. Kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah kepala keluarga yang membayar zakat untuk orang yang wajib dia nafkahi. Ya, maka nanti di akhir Ramadan kan nanti seorang suami wajib bayar untuk zakat fitrahnya, kemudian istrinya, anak-anaknya dan orang tua kalau orang tuanya nggak mampu, gitu ya. Tadi atau kalau dia mampu, anaknya mau bayarin juga, sama jadi amal soleh. Jadi amal soleh. Tapi tidak mengumpulkan kewajiban sang pemberi hartanya. Tidak menggurut kewajiban siapa? Membayarkan zakat buat sahabatnya misalnya kan. Oke. Tapi sahabatnya mempunyai nisab melebihi nisabnya gitu. Berarti dia tetap juga harus bayar zakat kan berarti sahabatnya. Iya, kalau untuk waktu itu ya sudah dikeluarkan. Kan dia kan membayarkan zakat untuk orang lain. Walaupun agak aneh juga gitu ya. Tapi kalau terjadi gitu ya, itu boleh. Cara fikih sah. Artinya untuk tahun itu dia udah bebas zakat, udah dibayarkan zakatnya gitu. Kayak orang mau lagi makan di warung gitu ya, dia dibayarin ya, udah nggak perlu dibayar. Tapi kalau nanti makan lagi ya bayar lagi gitu. Maka sama nanti tahun depan kalau nyampe nisab maka bayar lagi zakatnya. Gitu. Kalau kita punya tabungan ya, 500 juta gitu ya, udah dijakatkan gitu ya. Kemudian tahun depan nambah gitu ya, Oke. 1 miliar. Oke. Itu yang Amin. Itu yang dijakatkan yang satu penambahannya saja 500 juta atau 1 miliar total yang ditambah yang awal yang sudah dijakatkan. Ya. Artinya kalau dihitung itu saldonya, saldo akhirnya. Jadi bukannya pertambahan. Jadi kalau tahun lalu dia udah bayar untuk saldo 500 juta, tahun depan nambah 1 miliar, maka dia bayar yang 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar. Gitu. Jadi dihitung saldonya, bukan dihitung pertambahannya. Bisa ada silakan. Kalau kita punya gaji tetap itu apakah termasuk zakat profesi yang kita Iya, termasuk dari profesi. Terus tadi kata Pak Ustaz boleh dikeluarkan per bulan atau per tahun. Iya. Kan ada penentuan tahu ya sebagai misal. Iya. Apakah itu tidak benar? Iya, baik. Harus tadi karena Iya, baik. harus bisa dihitung tapi belum. Ya baik, ini mengapa nggak nunggu setahun? Karena zakat profesi belum pernah ada pada masa Nabi. Maka dia dikiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dapat setiap kali panen.
maka zakat profesi dapat setiap kali gajian. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau gajian setiap bulan, maka dikeluarkan setiap bulan. Jadi nggak nunggu setahun. Jadi tidak semua gaji itu dihitung dengan haul, gitu ya. Tapi umumnya dihitung dengan nisab, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa jenis harta umumnya memang pakai nisab dan haul, tapi tidak semua. Contoh zakat pertanian kan tidak dihitung haul, tapi setiap kali panen. Nah, kalau yang ulama kita memilih pendapat yang mengkiaskan zakat profesi itu sama dengan cara menghitung zakat pertanian, maka dia dibayar setiap kali gajian. Kalau gajian itu nggak nyampe nisab, Nggak wajib zakat. Ya, wajib zakat. Jadi nisab tetap berlaku. Kalau zakat profesi nisab tetap berlaku, yang nggak berlaku kan haul aja. Haul itu apa sih arti haul? Haul itu setahun. Jadi haul itu artinya setahun. Jadi karena kita pakai zakat pertanian nggak pakai haul, tapi pakai setiap kali kita mendapatkan. Nah, kalau kita mendapatkan dia tidak mencapai 653 kg beras, tidak wajib zakat. tapi kalau dihitung setahun nggak nyampe haulnya itu udah melebihi nisabnya. Itu apakah Iya, tadi kan kita harus jelas juga dari awal, kita ini mau pakai hitungan zakat pertanian atau mau nisab emas. Kalau nisab emas berarti kita bayar bisa yang pakai setahun sekali. Setahun sekali berarti pakai nisab emas, artinya kita punya saldo gaji kita itu 85 juta. Di akhir tahun kita keluarkan 2,5%. Gitu. Kalau kita mau bayar per bulan, tadi gampangnya pakai nisab pertanian 653 kg itu kan kurang lebih 7 juta gitu ya. Artinya yang punya gaji per bulan 7 juta setelah dikurangi kebutuhan pokok masih segitu, maka dikeluarkan 2,5%. Nah, mengapa 2,5%? Mengapa nggak 5 atau 10 gitu ya? Nah, Majelis Ulama Indonesia melakukan talfik dalam hal ini. Jadi mengambil pendapat yang paling ringan 2,5%. Subhanallah. Karena berarti kalau 5% gitu ya, atau 10%. Ya subhanallah. Jadi mengambil pendapat yang paling ringan karena memang terkait dengan zakat profesi ini, karena dia belum pernah ada pada masa Nabi, maka dia dicarilah angka yang paling wajar. Ada ulama mengatakan 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Antum pilih yang mana kira-kira? 11%. Jadi dan ketiga-tiganya punya sandaran yang kuat gitu. Ya, mau pakai 2,5% mungkin paling ringan, atau kalau rasa kurang tambah 5%, kalau mau lebih yang 10%. Jadi sama dengan zakat pertanian. Jelas? Saya silakan ya. Tadi kan kayak Pemkot Kota Bandung kan udah dipotong 2,5% misalnya. Iya. Beberapa di BUMN juga sama gajinya Iya. dipotong 2,5%. Dan ternyata si pegawai ini secara hitung-hitungan saldo nisab sampai haulnya itu tidak memenuhi nisab. Iya. Nah, itu hukumnya seperti apa yang lembaga mengelola zakat itu? Itu berat ya. Harus dijawab oleh Pak PLT. Misalnya kan belum dipotong Ya. kredit. Ya mungkin kalau kita husnuzonnya pemerintah Kota Bandung terutama yakin bahwa ASN kita sudah sejahtera gitu ya, dia punya banyak penghasilan yang lain gitu ya. Jadi dipotong langsung dari gajinya, dianggap memang dia tidak punya banyak hutang yang membuat dia tidak mampu bayar. Tapi yang saya tahu memang pemerintah pun dia punya hitung-hitungan. Jadi maka kan ketika jadi ASN kan dia harus dilaporkan berapa orang istri gitu. Istri harus satu ya, nggak boleh dua itu ASN ya, atau boleh dua hutan. Kemudian berapa orang anak, berapa orang itu kan dilaporkan. Nanti jumlah persentase potongannya ditentukan berdasarkan jumlah anggota keluarga. Setahu saya begitu, gitu ya. Itu dipotongnya begitu. Artinya perhitungannya konon kata insya Allah tidak akan menzalimi, gitu ya. Walaupun memang kan kita tahu bahwa memang kan kondisi ASN kan nggak sama gitu ya. Ada yang memang ternyata harus menanggung semua anggota keluarga karena pengangguran misalnya adik-adiknya gitu ya. Nah itu kadang-kala gaji udah habis aja. Nah ini kan memang secara fikih tidak wajib zakat, tapi gaji udah keburu potong, maka ya dinilai sebagai pahala aja lah. Ya ke depan kita berharap ada perbaikan, ada perbaikan. Ya. Mengenai ini, kalau tadi kan untuk muzaki kan udah ada patokannya ya, ada Yeah. hisab, ada angka-angka
Ya. ininya lah minimalnya gitu. Kalau mustahik itu ada angka ininya nggak, penerimanya itu? Ya, baik. Misal kita di DKM ada ambil zakat Pak, zakat fitrah. Misal umpama nih pada saat malam lebaran itu dapat 50 kg, sementara data mustahiknya itu ada 100. Nah ini dapat setengah kilo itu kira-kira wajar nggak gitu, atau boleh nggak? Baik, ya, insya Allah nanti sesi lengkapnya mungkin seri yang kedua gitu ya. Ini kita kasih penjelasan awal. Jadi distribusi zakat itu para ulama memang ada dua pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i kata beliau harus dibagi rata, bagi 8. Berapapun dapat dibagi 8. Dapat 50 kilo dibagi 8. Zakat harta, kemudian kalau zakat fitrah kan memang kita optimalkan untuk makin miskin gitu ya. Ini kalau zakat harta maka wajib dibagi 8. Ya. Nah, cuma kan masalahnya kalau ambil cuma 1 orang misalnya kan, berarti kan tidak dapat 1/8, besar sekali itu. Sementara ada miskin mungkin 10 orang gitu. Nah, kata Imam Syafi'i tetap ini dibagi 8. Setiap kategori mendapat 1/8 dari harta yang dikumpulkan, berapapun jumlahnya. Ya. Namun kalau dalam pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya, itu zakat boleh diberikan kepada sebagian asnaf saja berdasarkan dengan skala prioritas. Tahun ini misalnya Abdul Rahman mau target fakir miskin aja, nggak ada bagian untuk yang lain, boleh. Kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan mayoritas para ulama mengatakan boleh prioritas, gitu, ya. Jadi ya tinggal disepakati aja di DKM kira-kira kita mau memang bagi 8 gitu ya, atau memang pakai skala prioritas. Jadi tidak harus dibagi semuanya asnaf itu dalam pandangan mayoritas para ulama. Karena kan kita yakin ada banyak masjid yang lain, panitia lain yang akan juga memberikan zakat. Jadi boleh jadi kan kita tahu nih ada masyarakat di tempat tertentu yang memang jarang atau tidak pernah dapat bagian zakat. Nah, kita boleh optimalkan di sana gitu. Bapak Ibu, saya periode 2010 sampai 2017 itu di Malaysia. Itu pernah terlibat dalam kegiatan pembagian zakat gitu ya. Mereka zakat hartanya gitu ya, bahkan zakat fitrahnya kalau yang berupa uang itu kadang-kala satu keluarga itu bisa dapat sampai 10 juta per keluarga, per kakak. Yang subhanallah. Ya. Karena memang mereka ini sistemnya prioritas. Karena itu memang lebih cepat menolong orang agar segera mandiri gitu. Karena hapunten ya, kalau kecil gitu ya, 200.000 hanya cukup untuk hari itu aja mungkin. Dia nggak bisa buat modal gitu. Tapi kalau kita langsung beri 10 juta jebret gitu ya, udah dia bisa beli gerobak, dia bisa beli usaha, dia bisa beli tepung ya, dia bisa usaha dari itu gitu. Ya makanya di Asia Tenggara angka penurunan kemiskinan itu paling tinggi itu di Malaysia. Karena mereka punya cara itu gitu, punya skala prioritas. Kita termasuk yang paling lambat gitu. Ya kan kita hari ini kan jumlah orang miskin hampir 20 juta kan. Jumlah orang miskin di seluruh Indonesia. Ini angka yang luar biasa ya. Jadi 20 juta kita itu sama dengan seluruh penduduk Malaysia. Jadi seluruh orang Malaysia itu orang miskin di Indonesia gitu, subhanallah angkanya. Ya, luar biasa. Karena tadi gitu artinya kita belum mungkin belum optimal soal pembagian zakat itu gitu. Ya karena tadilah mungkin hitung-hitungannya kayak ya kan kalau kita paham kan uang itu bukan uang kita, itu kan uang umat, uang titipan. Artinya kita nggak punya beban kalau ngasih 10 juta gitu. Biar dia cepat mandiri gitu. Karena memang tidak ada aturan khusus dalam agama harus berapa ngasihnya. Ya kan kata ulama Maliki dan Hanafi boleh diprioritaskan sesuai dengan target kita. Gitu. Ya. Nah ini juga kalau bisa jadi PR juga nih di Ibadur Rahman ya, paling tidak kan di lingkungan Ibadur Rahman gitu. Bertanya kalau zakat fitrah kan harus dibagikan sebelum sholat id, ya. Okay. Sholat fitrah. Kalau zakat mal, zakat itu yang pengelolanya ada batas waktu nggak, misalnya 1 tahun masih disimpan terus. Ya.
zakat mal itu bisa dibagikan langsung, bisa dibagikan berkala. Yang penting dia disampaikan kepada asnafnya. Itu wajib, ya, nggak boleh disimpan. Artinya nggak boleh jadi milik pribadi. Gitu. Walaupun dia nanti boleh jadikan diinvestasikan dulu, itu boleh kata ulama dalam rangka agar lebih besar maslahatnya. Gitu. Itu boleh. Ya, tapi tetap nanti semuanya harus tersalurkan kepada asnaf zakatnya. Nggak boleh ada yang tertahan. Gitu, ya. Nah, adapun zakat fitrah itu kan tujuannya untuk memberi makan orang pada hari raya Idul Fitri. Maka memang harus disegerakan. Oleh sebab itu kata para ulama, selambat-lambatnya bayar zakat fitrah itu ketika belum dimulai sholat Id, itu selambat-lambatnya, ya. Dan memang kalau pada masa Nabi kan waktu terbaik bayar zakat fitrah itu sebelum sholat Id, pagi Lebaran sebelum sholat Id, karena mereka mudah untuk langsung membagikan. Tapi jangan kalau di kita kasihan nanti DKM-nya gitu, ya. Ini rame-rame nyari Abdol, bayarnya pagi Lebaran, itu kapan membagikannya? Ya, makanya nanti kata para ulama kalau memang gitu ya, pembayarannya baru dilakukan di pagi Lebaran karena terkendala satu dan lain hal, yang penting tidak tertunda lama, gitu ya. Walaupun nanti di hari kedua atau hari ketiga masih boleh. Yang penting dari kita yang wajib zakat fitrah telah menyerahkan kepada amil, gitu ya. Nanti tanggung jawab amil untuk mendistribusikan kepada mustahik, gitu. Sebaiknya secepatnya, gitu, ya. Nah, jadi ini termasuk juga nih ya, Bapak Ibu yang lupa bayar zakat fitrah. Lupa bayar zakat fitrah, sepakat para ulama tidak gugur kewajibannya. Tetap wajib dibayar walaupun sudah berlalu beberapa hari. Ya, pahala Ramadannya tidak sampai kepada Allah sampai dibayarkan zakat fitrah. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau nggak mampu ya nggak wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia mampu, ya. Jadi kalau dia nggak sengaja nggak berdosa, wajib bayar. Tapi kalau dia sengaja menunda-nunda, berdosa plus wajib membayar. Jadi mungkin karena panitia ambil zakat gitu ya, sibuk ngurus zakat orang, lupa bayar zakat sendiri. Ada yang begitu, lupa. Kalau nggak saya nggak apa-apa. Ya, jadi begitu ingat langsung dikeluarkan dan langsung didistribusikan. Ya, ya itu kan yang zakat itu. Ya, mengenai ini saya pribadi kan mudik, Mas. Mudik. Nah ini untuk zakat fitrahnya lebih baik di mana ini? Saya ada di sini di Bandung atau di kampung gitu. Ya, yang paling besar kemaslahatannya, gitu ya. Ulama melihat dia tidak ada patokan khusus. Setiap orang pasti punya pertimbangan tertentu, gitu ya. Jadi kan kata Nabi kan tadi, zakat itu kan lebih utama kepada keluarga. Maka ya kalau kita punya keluarga di kampung, gitu ya, kemudian kita tahu dia mustahik ya, langsung kepada keluarga kita yang tidak wajib kita nafkahi, gitu, ya. Kan kalau kata jumhur atau kata Imam Syafi'i kan boleh dibayar sejak awal Ramadan. Kalau Imam Malik kan nggak boleh. Imam Malik kan minimal paling cepat 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, gitu ya. Nah, karena khawatir nanti uangnya dipakai buat yang lain. Sementara kan tujuannya untuk memberi kecukupan dia pada pagi Lebaran. Itu tujuannya, gitu ya. Jadi kata Imam Malik, ya jangan kasih di awal Ramadan nanti habis uangnya, gitu ya. Tapi kata Imam Syafi'i kan tujuannya bukan semata-mata Lebaran, tapi lebih maslahat. Karena boleh jadi kan orang miskin ya memang tidak hanya miskin di hari Lebaran, memang sejak awal Ramadan dia kekurangan. Gitu. Tidak ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan pembayaran. Bahkan Abu Hanifah yang paling berbeda ya. Beliau bahkan mengatakan zakat fitrah boleh dibayar setahun sebelum Idul Fitri. Jadi kita bayar tahun ini ke tahun depan itu boleh kata beliau. Subhanallah. Jadi ada khilaf ya di kalangan para ulama. Jadi tinggal Bapak ya pertimbangan aja kira-kira mana yang lebih maslahat gitu. Boleh kalau mau bayar di masjid atau mau bayar dengan tetangga atau kalau mau dibayar kepada ART kita, asal ART kita mustahik. Ya, karena juga ada ART yang tidak mustahik gitu ya. Dia juga musaki juga misalnya kan ada ART yang gajinya besar gitu. Tapi kalau ART kita itu memang mustahik dan kita tahu, kita boleh memberi zakat kepada ART kita. Ya, moga silakan. Nanya kalau yang komoditas emas tapi dia juga berdagang emas gitu. Yeah. Nah itu yang harus dijakatkan zakat perdagangannya atau zakat emasnya atau
Ya, jadi kalau memang dia punya emas sendiri yang dia simpan, gitu ya, maka itu dikeluarkan zakat kalau nyampe nisab. Kalau enggak kan tadi akumulatif sifatnya. Nah sekarang dia berdagang emas, maka dia menjual itu tadi yang dihitung itu pertama keuntungannya, keuntungan yang kedua asetnya. Tapi asetnya yang memang yang bergerak gitu ya, bukan yang misalnya asetnya rusak gitu ya, kayak seperti beli misalnya beli sepeda gitu ya, mau mau dijual, tapi kalau pelaku akhirnya rusak, maka yang ini nggak dihitung ya. Tapi kalau dia masih layak pakai dan masih bernilai, maka dia dihitung setelah dikurangi kebutuhan pokok gitu. Jadi dihitung aja, bisa emas kan kalau dia jual, misalnya dia punya stok emas 300 gram gitu ya, maka dihitung dari yang telah terjual keuntungannya plus stoknya, karena dia bernilai gitu. Dihitung juga stoknya ya. Beda kalau Bapak Ibu misalnya hapunten ya, kalau yang misalnya punya usaha seperti bakso gitu ya, maka jangan dihitung gerobaknya, nggak dihitung ya, gerobaknya mangkoknya nggak dihitung gitu ya. Yang dihitung cuma penjualan baksonya aja gitu ya. Nah, jadi yang tepungnya, garamnya nggak dihitung. Jadi yang dihitung adalah hasil penjualan baksonya gitu. Jadi kenapa emas dihitung, karena dia sudah bernilai, stoknya sudah bernilai. Beda dengan kalau yang lain kan masih berupa bahan baku ataupun peralatan gitu Pak. Maka masih ada silakan. Ya, dari Ibu dulu ya silakan ya. Iya sama Ibu. Jadi itulah khilaf di kalangan para ulama ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa fisabilillah itu harus yang mengangkat senjata, tentara, polisi yang berperang gitu ya, membela agama atau bangsa, maka dia fisabilillah. Selain itu nggak termasuk. Nah yang kedua itu mengatakan semua yang berjuang untuk agama dan bangsa ya. Maka nanti ada pendapat negara boleh mengambil zakat untuk beli senjata. Subhanallah. Karena dia bisa fisabilillah gitu ya. Kemudian bisa juga untuk biaya operasional masjid, atau ada TK atau ada sekolah di masjid yang perlu menggaji guru-gurunya dapat dana dari zakat dari fisabilillah. Itu juga begitu. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jadi dan dua-duanya itu muktabar, khilaf yang muktabar. Jadi intinya ya kalau Ibadur Rahman punya proyek seperti itu ya tinggal disepakati aja antara pengelola dana zakat ya, apakah kita akan mengambil pendapat yang mainstream yang boleh atau yang tidak gitu ya. Kalau Majelis Ulama Indonesia ini termasuk yang memfatwakan bahwa semua kegiatan keagamaan dia masuk kategori fisabilillah ya. Perkara kita mau tidak mengambil pendapat itu ya tidak ada masalah, dia ada khilaf saja di kalangan para ulama ya. Gitu Ibu ya. Saya ada silakan ya. Tadi kita menjabarkan dari sisa tabungan gitu Ya, ya. tabungan. Dan mencapai nisab bisa 1 tahun itu ada sekian tabungan atau 1 miliar gitu ya. Kan pada dasarnya tidak semua sisa itu dipakai untuk kebutuhan pokok gitu ya. Ada juga yang kita pakai ya untuk rekreasi atau apa gitu ya. Jadi supaya kita nggak pusing berapa yang pokok dan yang bukan pokok, apa yang juga bisa semuanya, semua penghasilan kita dapatkan maupun itu juga dipakai untuk kebutuhan pokok. Ya, ya. Makanya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, Hafizahullah, kata beliau boleh menghitung bruto, bruto aja, jadi perlu dipotong bukan pokok, langsung aja dikeluarkan 2,5%. Kalau memang kita ringan melakukannya. Tapi kan tentu kondisi kita beda-beda gitu ya. Ada orang yang memang ya tidak sama gitu ya. Maka kata para ulama dia boleh dikeluarkan bruto, boleh neto. Yang wajib neto pasti, karena memang tujuan zakat itu kan dikeluarkan di luar atau kelebihan dari kebutuhan pokok kita. Adapun kalau kita ingin menghitung juga kebutuhan pokok sebagai bagian dari wajib zakat, tidak ada masalah. Itu pendapatan bruto. Gitu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Gitu. Enggak, masih ada? Ya, untuk lembaga misalkan
kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia, perusahaan juga wajib mengeluarkan zakatnya, gitu ya. Karena memang ada harta itu yang dia menjadi aset perusahaan, ya. Di samping memang kalau direksinya atau ownernya juga mendapat hasil dari perusahaan itu, ya dia itu gaji yang dia dapat, gitu ya. Tapi kan ada perusahaan yang dia punya aset sendiri, gitu ya. Ini ijtihad para ulama ya. Jadi walaupun perusahaan itu bukan manusia, gitu, bukan jiwa, gitu, tapi dia karena dia menyimpan aset, gitu ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan itu wajib mengeluarkan zakat, gitu, ya, wajib mengeluarkan zakat. Jadi tinggal kita melihat kalau ya memang masih belum begitu besar juga ya, mungkin ya tidak ada masalah juga kalau kita kemudian hanya mengoptimalkan penghasilan dari setiap owner ataupun yang terlibat ya sebagai mitra dalam perusahaan itu. Tapi kalau dia sudah besar, punya aset sendiri, maka ya sebaiknya ikut ya dari arahan dari Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan zakat atas nama perusahaan. Gitu. Ya. Karena dia sudah dianggap sudah punya aset sendiri gitu. Ya. Silakan. Ya, kalau kontrakan ya. Ya. Jadi kalau tadi ya yang sewa menyewa itu bisa pakai nisab zakat pertanian. Jadi kita keluarkan zakatnya 5% setiap kali terima uang sewa kalau mencapai nisab. Jadi disamakan dengan dengan zakat pertanian. Gitu, ya. Kemudian yang kedua tanah tadi ya. Jadi tanah sama dengan rumah gitu ya. Jadi kita itu kan tidak berniat untuk investasi sebenarnya gitu ya. Memang kita mau jual tapi belum laku gitu ya. Kalau memang kita niat investasi, kita beli tanah, beli rumah, memang niat investasi wajib zakat setiap tahun. Tapi kalau kita nggak niat investasi, memang kita dapat tanah itu dari orang tua, mau dijual belum laku, maka kalau kita punya uang keluarkan zakatnya. Kalau kita punya uang keluarkan zakatnya. Kalau kita nggak punya uang, maka dia tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Ustaz kan dia nggak dikembangkan, dia tapi kan karena asetnya terus naik. Karena asetnya terus naik itulah nilai terus naik, itu yang membuat para ulama mengkategorikan dia sama dengan investasi. Gitu. Memang kita nggak niat investasi, tapi karena memang dia dengan sendirinya akan bertambah nilainya, maka dia dikategorikan investasi. Oleh sebab itu, kita mampu nggak mengeluarkan zakatnya? Karena saya ada kasus begini, tetangga itu dapat warisan orang tua, rumah villa, gitu ya. Beliau bekerja sehari-hari ya biasalah, cuman mau jual belum laku-laku rumahnya, dan dia nggak punya uang untuk bayar zakat rumah itu, nggak wajib zakat. Tapi nanti kalau rumahnya terjual, maka kalau jadi harta ya dikeluarkan zakatnya 2,5% kalau sudah terjual rumahnya. Gitu. Jadi sama tadi kalau tanahnya memang tidak dikembangkan, memang juga sudah niat mau jual belum laku-laku ya. Selama kita belum punya uang, kita tidak keluarkan zakatnya. Tapi kalau kita sudah punya uang, kita keluarkan zakatnya. Dan kalau dijual dan laku, maka dia jadi harta, maka tadi masuk diakumulasikan dengan harta kita yang tersimpan, dikurangi kebutuhan pokok, dikeluarkan 2,5%. Gitu. Kalau pertanyaan, pertanian sendiri itu apakah termasuk tanahnya itu sendiri? Jadi hasil pertanian ya, bukan tadi. Ya. Terus tanah juga. Ya, kalau misalnya tanahnya dikeluarkan, maka yang dihitung itu hanya hasilnya aja. Rumah yang dihitung hasilnya saja. Mobil yang dihitung hasilnya aja. Tanah yang dihitung juga hasilnya aja. Sawah, ladang, pertanian yang dihitung cuma hasilnya saja. Ya, jadi karena dia udah jadi aset yang dikembangkan. Gitu. Seperti itu. Enggak, apa? Kalau jual rumah gitu ya, terus apakah yang mendapatkan seluruh harga rumah miliar ya tadi? Tapi sebenarnya untuk kita beli rumah itu sendiri udah kita jakarta itu hasil dari gaji apa yang kita jakarta untuk beli rumah itu sendiri, terus kemudian
Iya, kan tadi kita kan misalnya setiap tahun udah bayar zakat, gitu ya, tiba-tiba mungkin karena satu lain hal kita mau jual rumahnya, gitu ya. Maka kalau kita mau jual rumah itu, kalau memang kita tidak punya rumah lain, gitu ya, maka nanti kita lihat apakah nanti kita beli rumah baru. Kalau beli rumah baru untuk kita tempati, maka yang dihitung itu hanya yang tersisa aja, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak beli rumah, kita hanya kontrak saja, maka yang dikurangi hanya biaya kontrak saja, yang sisanya dihitung sebagai harta kita. Gitu. Jadi lebih ringan kalau kita pikir nggak apa. Ya, subhanallah. Maka silakan Mas Enda. Ibu, peserta ibu yang dari ibu apa enggak Mas Enda? Atau cukup? Insya Allah mungkin nanti di seri yang kedua kita akan kupas lebih tuntas lagi terkait dengan amil zakat, ya, apa aja persyaratannya, ya, kemudian apa aja kriterianya, kemudian juga terkait nanti beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan sasaran objek zakat, gitu ya. Baik yang 8 asnaf ataupun yang perluasan objek asnaf, gitu ya. Apakah mahasiswa yang sedang belajar masuk kategori asnaf zakat, gitu ya. Apakah orang yang berhutang tapi dia mampu termasuk asnaf zakat apa tidak, gitu ya. Kan kalau itu kan hanya wal gharimin, orang yang berhutang, gitu ya. Apakah semua orang berhutang atau orang berhutangnya seperti apakah yang wajib yang boleh terima zakat? Itu nanti ada kita akan jelaskan, gitu ya. Ini kan agak panjang, jadi kalau dijelaskan nggak mungkin cukup sekarang. Insya Allah mungkin di seri yang kedua Insya Allah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan untuk hari ini, ya. Semoga ada manfaatnya. Maka Bapak Ibu nanti kalau masih punya pertanyaan mungkin bisa via WA dulu, mungkin nanti kita tampung untuk akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.